Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia. Anda masih tetap bersama kami dalam acara dialog publik dengan tema bersama melangkah menumpang ibu kota Nusantara. Kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kepada Bapak Muhammad Ramadan. Kami persilahkan dengan hormat. Yang berhormat Pak Danjen, Pak Dandi, Pak Irfan, saya ini berdua. Baik, terkait dengan tema yang diangkat hari ini, mungkin saya sedikit update dulu nih terkait dengan inflasi yang ada di Sulbar, gitu ya. Karena memang tugas kami adalah melakukan monitoring termasuk pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Di bulan November ini untuk inflasi Sulbar di bulan Oktober itu 1,63, jadi memang masih di bawah inflasi nasional dan bahkan di bawah target nasional di 2,5 plus 1, gitu ya. Dan ini memang posisinya turun dari bulan September di 2,05. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga Sulbar itu di 2,16, gitu ya, dan di bawah nasional di 4,95 ya. Jadi memang secara dibandingkan dengan triwulan kedua juga malah lebih rendah di 4,3 sebelumnya, dan di nasional di 5,05. Jadi memang secara ratanya bahwa untuk pertumbuhan ekonomi ini untuk Sulbar memang masih mengandalkan pertanian, perkebunan, perikanan, gitu ya. Dan setelah itu di industri pengolahan. Sedangkan untuk pertanian perkebunan itu masih di 40% dari PDRB. Jadi memang secara ini kita masih dominan di pertanian perkebunan dan belum bergerak di arah sana. Terkait dengan IKN, BI juga telah melakukan beberapa kajian terkait dengan kesiapan Sulbar untuk menghadapi IKN, dan memang sekali lagi keterkaitan ekonomi antara Sulbar dengan Kaltim itu ada keterkaitan, tapi memang tidak terlalu banyak. Jadi berdasarkan skenario kami itu pertumbuhan ekonomi yang akan didapat dengan adanya IKN pertambahannya hanya sekitar 0,13%, gitu ya. Jadi memang secara skenario itu yang kami dapatkan, kan memang sekali lagi apa yang dimiliki oleh Sulbar itu memang harus tetap dapat dikembangkan, dan mungkin saya bisa bacakan terkait dengan hasil kajian yang pernah kami sampaikan, Pak. Mungkin dari sisi SWOT-nya, Pak. Jadi mungkin kalau untuk kekuatannya memang pertama Sulawesi Barat ini masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian sektor kedua adalah sektor industri pengolahan CPO sekitar 10% dari PDRB, dan terakhir sektor perdagangan dan eceran. Ini yang memiliki kontribusi sebesar 9%. Tapi ini mungkin saya sebutkan juga nih kelemahannya. Jadi yang pertama konektivitas antar wilayah yang masih belum memadai. Kemudian sektor industri yang mengandalkan sektor primer. Kemudian kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah. Dan yang keempat terakhir infrastruktur dasar perkotaan yang belum memadai. Dari sisi eksternal, untuk adanya IKN ini potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi sekitar 0,13% didapat dari sektor peternakan. Kemudian dari sisi pertanian tanaman pangan sekitar 1,27%, dan mungkin ini sedikit risiko dari ancamannya. Satu, ada potensi bencana alam yang tinggi yang belum sepenuhnya dapat kita antisipasi. Yang kedua, daya saing produk unggulan sejenis dari daerah lain yang lebih tinggi, dan adanya ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi daya saing Sulawesi Barat. Jadi memang kami Bank Indonesia di daerah sebagai mitra pemerintah daerah memberikan rekomendasi terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
lebih kepada itu ya. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak Ramadan. Begitu perspektif dari BI, dan tentu makanya temanya bersama melangkah. Itu berbagai perspektif tadi sudah. Nanti ada dari pihak kampus juga kita berikan kesempatan, dari teman-teman aktivis, dari mahasiswa dan lain sebagainya. Kita akan berikan sama-sama kesempatan. Kemudian pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, kesempatan berikutnya kita berikan kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ini anggota DPR muda juga, Khalil Gibran. Kalau tidak salah di Komisi 2 ya. Ini juga ada kaitannya dengan tema kita ya, dari aspek ekonomi seperti pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang terhormat dan saya banggakan Pak Danten, yang saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati kakanda saya Kak Taufik, wakil Pak PJ Bupati, yang saya hormati Bang Tubagus, perwakilan dari Kemenkang, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa serta UKP, serta teman-teman jurnalis dari IGES dan para undangan yang saya muliakan pada sore hari. Terima kasih banyak. Pertama, saya ucapkan selamat anniversary buat IJS, terkhusus buat kakanda saya, Kanda Ilham, yang telah membawa IJS ini menjadi salah satu organisasi besar yang setiap tahunnya dan setiap generasi eksis dimanapun. Terus yang kedua, saya titip pesan Kanda, karena saya sudah kenal lama nih Kak Ilham, bukan saja untuk mengawal pemerintahan daerah, kabupaten maupun provinsi yang ada di Sulawesi Barat, tapi mudah-mudahan teman-teman IJS juga bisa melihat potensi-potensi desa atau potensi-potensi wilayah yang bisa diberikan publikasi terhadap apa hasil dari daerah tersebut, sehingga kita tidak berbicara tentang kritikal, tapi ada potensi SDM yang bisa atau SDA di tempat tersebut. Ya, selanjutnya terima kasih banyak atas undangannya Kanda, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, selamat datang Pak PJ. Selamat datang Bapak PJ. Oh iya, Pak Wakil Ketua DPR Provinsi Barat, Pak Halim, selamat datang. Izin adin data, mulai duluan bicara. Ya, tema kali ini menarik sekali, yaitu bersama melangkah untuk menopang Ibu Kota Nusantara IKN. Sebenarnya kita harus tahu kira-kira ini IKN apa yang paling dibutuhkan untuk Provinsi Sulawesi Barat. Karena di IKN ini juga terdapat beberapa provinsi yang ada di sekitar IKN, bukan cuma Sulawesi Barat yang menopang. Jadi kita harus tahu apa kira-kira potensi yang bisa diberikan Sulbar untuk IKN. Mulai dari potensi SDA-nya seperti apa, contohnya di pertanian apa spesifiknya, dan di kelautan apa spesifiknya. Itu terkait kemarin kita sempat setelah rapat paripurna sama Pak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Pak PJ mengatakan bahwa untuk anggaran tahun 2025 itu kita fokus di pertanian, kelautan, perikanan, dan perkebunan. Untuk infrastruktur kita anggarkan tidak terlalu banyak, tapi yang lebih penting bagaimana sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki Sulawesi Barat itu bisa membangun dari desa. Ini masuk dalam asta-cita Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, yaitu yang asta-citanya ada 8. Yang kedua itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru. Terus yang ketiga yang pas dengan program Pak PJ, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Terus selanjutnya ini yang lebih penting adalah poin 6, yaitu adalah asta-cita Pak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini pas sekali. Makanya alhamdulillah saya di Komisi 2 akan mengawal program-program betul-betul pro rakyat tentang apa yang dibutuhkan sebenarnya IKN untuk Provinsi Barat,
di segi pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Selanjutnya mungkin dari program nilai insya Allah kita akan bahas untuk bagaimana 2025 menjadi program prioritas untuk Provinsi Sulawesi Barat. Itu dari saya, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus yang meriah dan legislator kita yang sudah memberikan gambaran. Dan pemirsa, kami informasikan pemirsa TVRI dan pendengar Radio Republik Indonesia, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Bahtiar Baharudin bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Bapak Abdul Halim. Ntar kita akan berikan kesempatan kepada keduanya untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan juga kira-kira spirit untuk kita semua. Kita memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Dandim 14-18 tahun ini, Bapak Kolonel Infanteri Andik Siswanto, dengan hormat disilakan. Mungkin kira-kira berkaitan juga dengan Astacita Pak Dandim, karena tadi Pak Dandim sudah sampaikan ada teritorial yang dari atas Kodam dan Dandim, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Melati Mengucapkan selamat datang. Ketua DPRD sudah, dan Ketua CS sudah, dan seluruhnya rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya juga belum banyak informasi dari siap. Kami menambahkan menguatkan apa yang disampaikan oleh dan saya. Sistem pertahanan kita adalah sistem antara. Di situ sistem yang melibatkan semua potensi sumber daya nasional, sumber daya alam, sumber daya buatan yang dikelola secara utuh untuk menjadi. Kita di sini tentunya masing-masing punya peran. Di dalam sistem pertahanan tersebut ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Dan rekan-rekan di sini pun adalah bagian dari komponen pendukung, karena di situ ada profesi. Rekan-rekan adalah bagian dari profesi yang bela negara, menyampaikan sesuatu informasi kepada masyarakat. Tuhan Maha Tahu, tapi manusia harus dikasih tahu melalui tangan-tangan Anda semua, para rekan-rekan apa? Ikatan Jurnalistik Sulawesi. Dan kegiatan kami dalam rangka mendukung IKN, kemudian masyarakat kita yang ada, kami sudah melakukan. Ini saya memperkuat apa yang disampaikan dan Rem, bahwa program kami itu ada program unggulan kasar yang diantaranya ketahanan pangan, manunggal air, kemudian ada bersatu dengan alam, semuanya itu kita kerjakan. Dan kita menjabarkan program tersebut tadi disampaikan oleh Dante, hampir semua kodim jajaran melaksanakan itu. Itu di luar program yang sudah dilaksanakan oleh komando atas kami. Dalam waktu dekat ini program Astacita Bapak Presiden salah satunya adalah makan bergizi gratis. Di situ kami sudah menjabarkan dengan apa peran kami membuat contoh lahan ketahanan pangan yang di dalam Kaliku seluas 10 hektar, tidak luas, tapi setidaknya di situ saya menanam bahan baku yang kira-kira bagian dari untuk kebutuhan makan bergizi. Strategi saya bagaimana? Strategi saya ada dengan mengajak anak-anak petani milenial, anak-anak muda yang saya ajak. Tadi salah satunya petani milenial tersebut mendapat penghargaan apresiasi dari pemerintah Sulbar. Dia penggerak
anak-anak muda di bidang pertanian, si Fadil. Dia yang saya ajak sebagai leader dalam rangka memperkuat pertanian yang ada di sini. Bahwa kita ketahui bahwa Nusantara Indonesia ini sebenarnya kekayaan alamnya bukan sumber mineral yang lain. Kita tidak lepas dari maritim dan agraris. Dan itulah kekuatan kita. Kalau kita konsen di situ, kekayaan yang ada di maritim, di laut, di pertanian, di tani, di perkebunan, itu kan sebenarnya kekayaan kita. Kembali lagi, saya menyiapkan peran Kodim menjabarkan program Presiden Makan Bergizi Gratis. Saya sudah buka lahan dan sudah jadi. Di situ ada frutikulturanya, ada hortikulturanya, ada peternakannya, ada perikanannya, semua lengkap. Bapak-bapak bisa lihat nanti kalau seandainya di Kaluku, di situ lahan yang diberikan pemerintah Sulbar pada Korem yang kami kelola. Dan saya mengajak anak-anak muda di dalamnya situ program tersebut. Karena apa? Program Makan Bergizi Gratis ini program prioritas utama yang dicanangkan Presiden. Pada saat sidang kabinet pertama pun Presiden menyampaikan, siapapun yang ada di pemerintahan di kementerian sini yang tidak bisa mendukung, silakan keluar. Artinya apa? Bahwa ini program luar biasa dari kita, oleh kita, untuk kita. Yang ujungnya adalah memaksa sesuatu yang baik, menciptakan swasembada pangan untuk negara kita. Situlah kita juga sudah bekerja, berbuat dan perluas karena nanti di bulan Januari program Makan Bergizi Gratis akan berjalan. Dan dapur sehatnya sudah dibangun Kementerian Pertanian di samping Rumah Sakit Punggamalu yang sudah jadi. Dan Januari insya Allah akan berjalan. Semua yang ada di Indonesia ini menjadi total 84. Di Kodam 14 Hasanuddin ini ada 3 tempat rekan-rekan semuanya Bapak Ibu. Takalar, Kendari, dan Mamuju. Ini yang sudah tergelar dapur sehatnya. Dan nanti akan ke depan yang akan berjalan nanti bulan Januari nanti 3 tempat itu sambil berjalan. Nanti ada pembangunan dapur sehat lagi. Karena nanti targetnya di 2025 itu masing-masing kabupaten untuk wilayah Sulbar ada 8 dapur. Ya, itu canangan dari Kepala BGM. Udah habis waktu ini, siap. Dan ini akan berjalan, saya akan lanjutkan terus menerus. Saya akan mengajak semua para petani. Kemarin saya juga barusan mengumpulkan para petani hortikultura yang ada di desa baru-baru menyampaikan hal tersebut, mensolusikan. Artinya nanti dari situlah para petani juga tidak perlu mencari lagi off-takernya. Off-takernya langsung saya. Yang dibutuhkan dimasak untuk anak-anak kita, ada di kita itu. Sudah ada target, saya sudah mapping radius 2-4 kilo, 2.700 anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nanti yang akan menjadi sasarannya, bahasanya kalau dalam bisnis adalah pembelinya. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, dikit nanti sambil berjalan. Mohon maaf atas kekurangan. Sudah juga menyampaikan peran dan rangka menjabarkan program Asta Kita Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus kepada Pak Radhi. Masih ada waktu sebentar. Di akhir nanti closing akan kita berikan kesempatan. Kita harus lihat sejenak. Pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia. Jurnalisme adalah amunisi yang paling kuat untuk dapat digunakan mengubah dunia. Nelson Mandela, pahlawan revolusi dan mantan presiden Afrika Selatan. Tetap di TVRI dan Radio Republik Indonesia.